Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa, saya akan bagikan resep masakan harian, bisa untuk ide menu sahur ataupun berbuka puasa. Kali ini datangnya dari pepaya muda. Ternyata pepaya muda dibikin versi santan, enak banget loh. Dimakan pakai ketupat janur seperti ini, mantul banget. Jadi jangan cuma dioseng atau ditumis aja ya. Yuk kita langsung aja masak bareng-bareng pepaya muda versi santan. Pertama tentu siapkan pepaya mudanya. Ini saya akan parut menggunakan parutan ya. Teman-teman nanti bisa beli di link yang saya sisipkan. Kalau pakai parutan ini tuh lebih cepat ya teman-teman, daripada diiris-iris manual pakai pisau tuh lama banget. Beri garam dan kita peras sampai mengeluarkan air. Takaran garamnya itu adalah 1 sendok makan garam untuk 1 pepaya ukuran sedang. Udah cuci bersih dengan air mengalir, kemudian bilas. Lalu saya siapkan juga tahu. Ini maaf ya, tangan sama pisaunya itu kuning karena saya pegang kunir. Saya potong segitiga aja. Kemudian untuk bumbunya, ini yang saya bilang saya pegang kunyit, jadinya kuning semua ya. Sudah saya tulis bumbunya, teman-teman tinggal salin aja ya. Yang pertama saya akan goreng tahunya, biar tahunya ini permukaannya nggak terlalu rapuh ya, jadi agak sedikit kokoh. Jadi nanti kalau dimasak itu nggak hancur tahunya, setengah matang aja. Kemudian kita angkat. Untuk pepayanya tadi saya nggak pakai semua ya, saya hanya pakai kurang lebih 500 gram aja. Sekarang kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Oh ya, kalau teman-teman bumbunya mau pakai cabai boleh, silahkan. Ini saya bikin nggak pakai cabai biar nggak terlalu pedes, biar putri saya yang balita ini nanti bisa makan. Tambahkan aromatik. Saya pakai serai sama daun jeruk. Kalau ada lengkuas sama daun salam itu lebih bagus. Kemudian masukkan pepaya yang sudah dicuci bersih tadi. Beri dengan sedikit air sisa dari ulekan. Kemudian saya tambahkan 500 ml santan perasan pertama. Kalau teman-teman nggak ada kelapa, boleh teman-teman pakai santan instan yang kecil aja, yang 65 ml itu cukup ya. Setelah santannya masuk, langsung disusul sama tahunya. Jadi masukin aja tahunya yang tadi kita goreng itu ya. Kalau teman-teman ada tempe, dipakein tempe juga boleh. Tempenya digoreng dulu bareng sama tahunya kayak tadi. Nah, karena ini santannya udah masuk, wajib banget untuk terus diaduk-aduk ya teman-teman. Tujuannya biar santannya itu nggak pecah. Karena kalau udah pecah santan, itu rasanya nanti akan sedikit berbeda teman-teman. Apinya kecil aja, jangan terlalu besar. Lalu kita masukin seasoningnya, biasa ada garam, kemudian penyedap sama gula pasir, jangan lupa ya. Untuk takarannya berapa-berapanya nanti ada di kolom deskripsi, teman-teman nanti cek aja ya. Aduk-aduk kembali hingga seasoningnya ini tercampur dengan merata. Jangan lupa untuk koreksi rasanya teman-teman. Kalau rasanya udah sesuai, saya akan masukkan cabai rawit utuh begini. Jadi nanti kalau dimakan tinggal kletus-kletus gitu cabainya. Aduk-aduk sebentar, kuahnya sesuai selera teman-teman, mau dibikin agak sedikit menyusut atau banyakin kuahnya juga boleh. Udah, ini siap diangkat, rasanya enak banget. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share resep menu masakan harian. Kali ini saya bikin nasi kuning pakai rice cooker, cocok untuk anak kosan ya. Saya makan pakai ayam goreng, tahu goreng sama sambal. Udah, ini tuh enak banget. Yuk langsung kita masukkan 2 gelas beras, beras yang sudah ditapeni, yang sudah nggak ada kotorannya gitu ya, kita cuci bersih. Kemudian untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 4, bawang putih saya pakai 2, kunyit saya pakai 1 telunjuk kunyit, 1 buah kemiri, dan dihaluskan. Ini tuh wajib bener-bener sampai halus ya, karena kalau nggak halus kunyit itu nanti jatuhnya getir. Bisa diganti dengan kunyit bubuk. Selain bumbu halus, ini wajib banget nggak boleh di skip ya, karena nanti aromanya beda kalau nggak ada ini. Wajib tambahkan 2 batang serai, lengkuas, dan daun salam, daun jeruk, sama daun pandan. Tambahkan 3,5 gelas santan, saya dapat dari setengah butir kelapa tua ukuran sedang. Kalau teman-teman nggak ada, bisa pakai 1 bungkus santan instan 65 ml, dikasih air hingga volumenya itu menjadi 3,5 gelas santan. Tambahkan bumbu aromatiknya, daun salam, serai, pandan. Kalau ada daun jeruk lebih bagus, silahkan ditambahkan. Saya lagi kosong daun jeruknya. Sekarang kita lanjut tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Bumbu yang sudah dihaluskan tadi ini wajib ditumis sampai benar-benar tanak ya, sampai matang. Nah, kalau udah matang, ngeluarin minyak kayak gini, dimatikan kompornya. Langsung kita masukkan ke dalam beras tadi, beras yang udah dikasih santan tadi ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan seasoningnya, ada garam,
penyedap, kemudian lada bubuk atau merica. Aduk-aduk dulu, jangan lupa gulanya juga ya, pakai 1/8 sendok teh aja dikit biar rasanya tuh balance. Aduk-aduk, kemudian kita masak seperti masak nasi pada umumnya ya. Ngejeglek bunyi, kita buka, kita aduk-aduk dulu ya teman-teman. Aduk-aduk biar nasinya tuh pulen. Kalau udah diaduk-aduk baru ditutup lagi. Gampang banget kan bikinnya teman-teman, anak kosan atau yang lagi merantau bisa bikin nasi kuning ini. Tutup lagi, diamkan 20 menit dan udah, kalau udah 20 menit ini sudah siap disajikan dengan lauk kesukaan teman-teman. Semoga bermanfaat ya resepnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan bagikan resep seblak ceker dikasih sedikit cilok. Ini rasanya enak banget, cekernya empuk, ciloknya juga gurih, kuah seblaknya pedes, seger, kencurnya berasa, cocok banget disantap saat musim hujan ya. Yuk langsung aja kita bikin ciloknya terlebih dahulu. Kita siapkan 6 sendok makan tepung terigu, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap, setengah sendok teh merica, dan 3 bawang putih yang sudah dihaluskan, serta 1 daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis. Airnya 3/4 gelas belimbing atau setara dengan 175 ml. Sebelum dimasak di atas kompor, ini wajib diaduk-aduk dulu agar tidak ada bagian yang bergerindil ya teman-teman. Baru setelah itu kita masak di atas kompor dengan api yang kecil aja, jangan terlalu besar, apinya nanti gosong. Kita aduk-aduk terus, jangan sampai nggak diaduk ya, sampai teksturnya seperti yang di video, seperti ini. Dia menjadi berat, kemudian sedikit dan kental seperti lem ya. Kemudian setelah itu tambahkan 9 sendok makan tepung tapioka. Semua takarannya pakai sendok makan ya. Jadi teman-teman yang nggak punya timbangan ataupun gelas ukur bisa tetap bikin cilok enak. Nah kalau udah kalis langsung bisa kita bulat-bulatkan ya teman-teman. Kita boleh kalau misalkan mau bikin cilok isian boleh diisi dengan keju ataupun ayam suwir ataupun gajih juga boleh. Saya bikin kecil-kecil aja. Jadi jelas ya teman-teman, resepnya tuh 6 sendok makan tepung terigu. Tapiokanya tinggal dibalik aja, angka 6-nya jadi 9. Ini resep gampang banget diingat dan anti gagal. Kalau udah selesai dibulat-bulatkan, kita rebus air, beri sedikit minyak ya biar nggak nempel satu sama lain. Ciloknya kita rebus ciloknya sampai dia mengapung. Kalau udah ngapung, angkat, sisihkan. Kita siapkan bumbu untuk seblaknya. Semuanya sudah saya tulis ya di sini. Saya nggak pakai bawang merah sama kemiri. Teman-teman kalau mau pakai monggo, saya hanya pakai bawang putih sama kencur. Jadi pakai resep dasar seblak. Kita masak sampai bumbunya tanak ya, mengeluarkan minyak seperti ini, benar-benar tanak. Baru kita masukkan yang nggak kalah penting adalah daun jeruk. Jadi seblak itu wajib banget pakai daun jeruk ya. Pokoknya daun jeruk, kencur, jangan sampai di skip ya, karena itu bumbu dasar seblak. Beri sedikit air biar nggak gosong, aduk-aduk kembali. Nah ini saya tambahkan kaldu ceker ya teman-teman, jadi saya nggak pakai MSG. Saya tambahkan kaldu ceker biar rasanya itu gurih. Untuk resep kaldu ceker saya selipkan di akhir video, teman-teman nanti tinggal klik aja di akhir video. Kita aduk-aduk kembali, kita beri telur, telurnya 1, jangan lupa telurnya juga diaduk-aduk ya, biar nggak jadi telur rebus. Kalau telurnya udah masuk kayak gini, kemudian kita tambahkan seasoningnya. Saya nggak pakai MSG, sekali lagi saya hanya pakai garam sama gula pasir. Kalau udah seasoningnya diaduk-aduk, kita masukkan ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Saya pakai 1 sendok teh cabai bubuk ya, biar rasanya tuh lebih nendang. Warnanya juga lebih cantik merah. Saya masukkan cekernya. Cekernya ini empuk banget teman-teman. Untuk cara merebus ceker biar empuk tapi hemat gas nanti juga saya selipkan di akhir video. Teman-teman klik aja ya. Cekernya masuk, ciloknya masuk. Kemudian kalau rasanya udah sesuai ya, nggak ada yang perlu diperbaiki lagi, masukkan ijo-ijoannya ya. Ini saya perbaikin ternyata kurang asin teman-teman. Saya tambahkan lagi garam. Kalau udah baru saya masukin pokcoy. Saya pakai pokcoy. Teman-teman boleh pakai cesim atau kangkung juga boleh ya. Sekarang kangkung bisa untuk seblak. Udah deh, ini siap disajikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share menu masak harian. Kali ini datangnya dari pokcoy. Tumis pokcoy pakai tahu, pakai telur. Yuk langsung aja siapin 1 sendok makan minyak. Kita tumis dulu 4 bawang merah sama 1 bawang putih diiris tipis-tipis. Untuk proses mengirisnya nggak usah di video lah ya. Masukkan 1 telur, kemudian diorak-arek telurnya.
Nah, kalau telur orak-araknya udah bentuk kayak scramble gitu, kita masukkan tempe. Saya pakai 1/4 papan tempe. Kemudian kan masukkan air, 100 ml air. Ditutup ya, habis itu biar tempenya itu cepat matang. Karena kalau tempe nggak matang itu rasanya aneh. Mengingat ini kan tempenya nggak digoreng dulu ya, jadi langsung tempe mentah langsung dimasak. Aduk-aduk, kemudian masukkan pokcoynya. Saya pakai 10 lembar pokcoy diiris tipis-tipis. Aduk-aduk kembali, tutup lagi. Tapi sebelum ditutup, kasih garam sama gula merah ya. Ini saya masak untuk putri saya yang balita, jadi saya nggak pakai penyedap ya. Jadi bawang merah, bawang putih, gula, garam udah cukup. Udah, ini tinggal disajikan aja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share resep masakan harian. Kali ini saya akan bagikan resep mie kuah yang super gurih. Kuahnya tuh ngaldu banget karena pakai kaldu dari tulang ayam, dalam hal ini bagian ceker. Selain enak, kaldu dari ceker ayam ini juga kaya akan kolagen. Jadi udah deh, jadi bener-bener kaya manfaat. Rasanya juga enak, bahannya juga ekonomis banget, simple. Bikinnya juga mudah banget. Kuncinya adalah di kuah kaldunya ya. Jadi saya akan bagikan dulu resep kaldu. Saya punya ceker 1/4 kg. Ini dari beli, belum diapa-apain, belum dicuci, belum diapa-apain, hanya dimasukkan ke freezer. Saya keluarkan dari freezer dan ini sudah didiamkan di suhu ruang. Saya akan rebus kurang lebih 10 menit aja. Ini tujuannya untuk menghilangkan lendir, darah, ataupun kotoran yang menempel. Jadi yang benar tuh jangan dicuci dulu ya teman-teman, tapi direbus dulu kayak gini. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kotoran yang menempel. Cuma kebiasaan masyarakat kita tuh dicuci dulu ya, padahal yang benar itu nggak boleh dicuci dulu. 10 menit aja cukup, jangan kelamaan nanti keburu kaldunya malah keluar. Nah, ini air rebusan pertamanya dibuang, baru cekernya ini dicuci bersih menggunakan air mengalir sampai benar-benar bersih. Nah, kalau udah dicuci bersih sampai benar-benar bersih kayak gini, kita masukkan lagi ke panci yang sudah bersih juga. Kita ganti airnya. Banyaknya airnya saya nggak ukur ya seberapa mili, cuma yang pasti ini sampai dengan bagian ceker ini terendam. Kita akan rebus lagi dengan api yang sangat kecil dengan tambahan bumbu sebagai berikut ya. 2 bawang putih, 1 bawang merah, kemudian jahe, 2, saya pakai 2 ruas, 2 daun bawang, 2 daun seledri, kemudian 1 buah wortel yang dipotong-potong. Nah, kita masak sampai dengan cekernya ini mengeluarkan kaldu dengan api kecil kurang lebih 1 jam teman-teman. Ini mirip dengan kita bikin MPASI ya. Kalau MPASI mungkin waktu merebusnya butuh lebih lama, tapi ini 1 jam aja juga kaldunya udah keluar. Tunggu dingin, kemudian kalau udah dingin kita saring. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini lemaknya atau kaldunya tuh bener-bener kelihatan. Ini tuh yang bikin rasanya nanti gurih banget. Ini kaldunya juga bisa disimpan di freezer, bisa untuk bikin masakan lain ya teman-teman, seperti seblak ataupun sop. Nah, ini cekernya saya pisah. Kemudian ini sisa yang tadi untuk bikin kuah kaldu cekernya saya tidak akan buang. Saya akan blender dengan tambahan 2 bawang merah, 3 kemiri, dan 3 bawang putih. Di blender sampai benar-benar halus. Kemudian untuk mie-nya saya pakai mie pipih kayak gini. Hanya saya pakai 1 keping aja direbus. Karena kalau dipakai 2 keping nanti kebanyakan. Nah, kita langsung aja masak. Sekarang kita masak bumbu yang sudah dicuper tadi. Kita masak sampai bumbunya ini benar-benar matang ya teman-teman. Benar-benar tanak. Dengan api yang sedang aja, nggak boleh terlalu besar apinya. Nanti takutnya malah gosong. Jadi belum matang malah gosong. Nah, kalau dikira-kira sudah matang, sudah tanak, sudah mengeluarkan minyak dan aromanya juga udah wangi, boleh ditambahkan air. Jangan lupa ditambahkan juga kaldu ceker yang tadi kita bikin teman-teman. Nah, ini saya kira-kira segini cukup, nggak semua karena saya mie-nya juga hanya 1 keping aja. Kita aduk-aduk, boleh digedekan apinya kalau airnya udah masuk kayak gini. Tambahkan 1 telur. Aduk-aduk lagi, jangan sampai telurnya nanti malah jadi telur rebus ya, bentuknya utuh. Ini harus pecah telurnya, dikocok-kocok, agak sedikit dikocok-kocok, nggak apa-apa. Ini versi ekonomis ya teman-teman, boleh tambahkan bakso, sosis, ataupun suiran ayam rebus boleh. Tambahkan garam 1 sendok makan, kemudian penyedapnya nggak usah banyak-banyak, 1/4 sendok makan aja, dan gula pasir 1 sendok makan.
Tambahkan cesim ya, penyedapnya nggak usah banyak-banyak ya teman-teman, karena ini sebenarnya kuahnya sudah gurih pakai kaldu ceker tadi. Selain cesim, sebelum dimasukkan bahan lain, koreksi rasa terlebih dahulu apakah ada yang kurang. Nah, kalau udah minyak baru boleh dimasukkan. Kalau minyak udah masuk, masukkan nggak pakai lama daun bawang sama seledri, masing-masing 1 batang aja yang dipotong-potong. Aduk kembali, kemudian terakhir tambahkan 1 buah tomat. Udah deh, kalau tomat udah masuk, daun bawang seledri juga udah masuk, ini nggak boleh kelamaan karena nanti akan overcook, mie-nya juga terlalu lembek, jatuhnya nggak enak. Udah deh, ini tinggal dimatikan aja kompornya, siap disajikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share resep masakan sederhana sehari-hari. Kali ini 1 set menu masak harian lengkap dengan lauk. Ini sederhana tapi enak banget. Kita langsung aja bikin sayurnya terlebih dahulu. Siapkan 1 buah pare dipotong-potong. Untuk proses motongnya nggak usah direkam ya, kelamaan. Kita beri dengan garam dan kita peras sampai keluar airnya untuk menghilangkan pahit pada pare. Kalau udah, kita cuci dengan air mengalir hingga pahitnya itu benar-benar hilang ya. Siapkan bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, dan cabai merah besar. Kalau suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit merah. Haluskan kemudian sisihkan. Sekarang kita orek dulu 1 buah telur utuh yang lumayan besar, tapi dioreknya nggak usah terlalu hancur ya teman-teman, seperti ini aja cukup, lalu kita sisihkan. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi sampai kita masak sampai benar-benar bumbunya itu tanak ya teman-teman. Beri sedikit lengkuas. Kalau bumbunya udah pecah minyak, udah mengeluarkan minyak, udah tanak, kita masukkan telur yang udah diorek tadi, beri air biar nggak gosong, kemudian tunggu sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, beri seasoning, ada garam, gula merah, juga penyedap ya. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Penyedapnya itu saya pakai 1/8 sendok makan aja karena ini jumlahnya sedikit ya teman-teman. Kita masukkan parenya yang sudah dicuci bersih, aduk kembali. Saya nggak pakai saus-sausan ya, saus tiram dan lain-lain saya nggak pakai. Jadi ini tuh bumbunya orisinil, buket ya, tanpa tambahan saus. Ternyata ini kurang asin teman-teman, saya tambahkan lagi sedikit. Teman-teman juga gitu ya, kalau ada yang kurang silakan diperbaiki rasanya. Kita masak sampai kurang lebih kuahnya tuh terserap habis, tinggal sedikit aja, kemudian dimatikan dan siap disajikan. Kurang lebih kayak gini, saya rasa ini udah cukup, udah kuahnya terserap habis dan rasanya juga udah luar biasa enak. Bumbunya meresap banget teman-teman, ini buket, kental, dan orisinil tanpa tambahan saus-saus apapun. Kita tinggalkan sayur parenya, sekarang kita goreng tempe ketumbar. Siapkan 1 papan tempe ukuran besar seperti ini. Dipotong terserah teman-teman mau segitiga atau persegi panjang. Yang penting dikerat-kerat ya teman-teman agar bumbunya itu nanti meresap sampai ke dalam pada saat dimarinasi. Sekarang kita siapkan bumbunya, ada ketumbar, bawang putih, kunyit, dan garam jangan lupa. Dihaluskan hingga bumbunya ini benar-benar halus ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke wadah yang lebih besar karena ini cobeknya kecil. Saya pindahkan ke mangkok kayak gini, kemudian tambahkan air. Untuk airnya saya nggak ngitung pastinya berapa mili, yang jelas sampai semua bagian tempe itu bisa terendam. Kita masukkan tempenya, boleh diberi penyedap atau kalau teman-teman ngerasa nggak perlu penyedap nggak apa-apa, karena ini sebenarnya udah gurih ya, gurih bawang putih sama ketumbar. Kita marinasi setengah jam, ditaruh di kulkas biar bumbunya benar-benar meresap. Ini juga bisa dijadikan ide frozen food ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pagi-pagi mesti nyiapin sarapan, ini bisa langsung goreng dengan cepat ya. Namun perlu diingat karena ini tidak diungkep tempenya, jadi ini hanya tahan kurang lebih 3 hari di dalam kulkas ya. Lebih dari 3 hari biasanya dia udah asem. Ini langsung digoreng aja dalam minyak yang panas, apinya sedang aja. Kemudian kita bolak-balik sampai dia matang, berwarna kuning kecoklatan. Kalau sudah matang kuning kecoklatan bisa langsung diangkat. Itu dia 1 set menu masak harian, sayur pare yang enggak pahit sama sekali, dan tempe goreng ketumbar yang rasanya benar-benar gurih banget teman-teman. Semoga bermanfaat, mohon maaf jika ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share resep menu masakan harian. Masakan sederhana kali ini adalah sop ayam kuah keruh. Ini luar biasa enak, kuahnya tuh seger, ngaldu banget, kaya rempah. Rempahnya ini bikin hangat di badan, apalagi saat cuaca tidak bersahabat seperti ini ya teman-teman, musim flu dan batuk. Dimakan pakai nasi aja udah enak, udah nggak cukup tambahan apa-apa lagi. Ini wajib masuk dalam list resep masakan harian teman-teman. Yuk kita langsung aja. Pertama siapkan ayam, saya pakai 1/4 ayam negeri, boleh diganti ayam kampung. Yang pertama kita bersihkan dulu ayamnya ya, kemudian kita rebus untuk menghindari kotoran, lemak atau darah yang menempel. Gak usah lama-lama, nanti hancur malah ayamnya. Nah kalau udah kayak gini matikan aja, kita ambil ayamnya kemudian kita cuci bersih. Nah airnya nanti dibuang aja. Sisihkan kemudian kita siapkan bahan lainnya, saya pakai wortel sama kentang. Kemudian untuk ijo-ijoannya saya pakai seledri sama daun bawang. Ini dijadiin satu aja, wortel sama kentangnya. Juga nggak lupa tomat satu aja ya. Sekarang kita lanjut ke bumbunya. Saya pakai merica yang butiran, wajib banget ya mericanya yang butiran, jangan yang bubuk. Kemudian kemiri, bawang putih. Nah bawang merahnya dirajang-rajang aja, nggak ikut dihaluskan. Kemudian tambahkan daun bawang bagian yang putihnya aja ya teman-teman. Bagian yang hijau kan tadi udah diambil untuk bikin sopnya. Nah ini kita haluskan sampai benar-benar halus. Kemudian kalau sudah halus kita langsung tumis aja. Apinya kecil. Pertama yang kita tumis adalah bawang merahnya terlebih dahulu. Kalau bawang merahnya udah berubah warna, udah wangi, teman-teman bisa masukkan bumbu lain yang sudah dihaluskan tadi. Kita masak apinya masih kecil ya, jangan terlalu besar apinya, takutnya nanti malah gosong. Aduk-aduk terus sampai dia mengeluarkan minyak sampai tanah. Kemudian saya masukkan bumbu aromatik lainnya yaitu kapulaga sama cengkeh. Kapulaganya 3, cengkehnya 2 butir aja, 2 butir cengkeh. Aduk kembali. Nah kalau dirasa bumbunya ini sudah matang, sudah tanak, baru boleh ditambahkan airnya. Airnya sesuai kebutuhan teman-teman mau dibikin kuahnya seberapa banyak. Kalau airnya sudah masuk, boleh digedein dikit apinya. Kita masukin bahan lainnya, ada ayam, kemudian wortel sama kentang. Kita aduk-aduk, kita tunggu sampai ayamnya kayak ngeluarin kaldu gitu ya teman-teman. Jadi apinya nggak boleh terlalu besar, jadi sedang aja, tapi nggak boleh terlalu kecil juga. Oh ya teman-teman, boleh juga tambahkan sosis, buncis ataupun jagung sesuai yang ada di rumah ya teman-teman, sesuai yang ada di stok kulkas teman-teman. Ini saya pakai bahan seadanya aja. Kemudian saya tambahkan garam, gula pasir sama penyedap. Takarannya nanti ada di kolom deskripsi ya. Untuk kentangnya usahakan jangan terlalu kecil-kecil ya. Kalau kecil-kecil tuh kentangnya dia cepat matang, nanti jatuhnya lembek malah sopnya jadi jelek. Ini saya koreksi rasa kurang asin, jadi saya tambahkan lagi. Teman-teman wajib koreksi rasa ya. Nah ini untuk bumbu pelengkapnya kayak kapulaga saya buang aja. Tes tusuk apakah sudah matang, terutama wortel sama kentangnya. Kalau memang sudah dirasa matang, rasanya juga udah diperbaiki, udah sesuai dengan yang kita mau, baru kita masukin yang terakhir bahan-bahannya yaitu seledri, daun bawang, sama tomat. Kalau ketiga bahan ini udah masuk, nggak usah terlalu lama teman-teman, 1-2 menit cukup. Ini siap disajikan untuk hidangan keluarga. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.